Baik, kita lanjut materi kita di mata kuliah pemrograman terstruktur. Kali ini kita akan membahas tentang lambda atau closure, atau biasa juga disebut sebagai fungsi anonim, yaitu fungsi yang tidak memiliki nama pengenal. Oke, secara umum sintaks dari lambda itu kita awali dengan kurung siku seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah fungsi lambda. Kemudian kita deklarasikan kurung ini untuk menunjukkan parameter dari lambda atau closure tadi. Kalau misalnya kita memiliki parameter, kita bertipe integer, misalnya A, kita tinggal tuliskan A. Nah, selanjutnya kita tuliskan bagian kode atau statementnya. Nah, kodenya seperti ini misalkan. Nah, kalau misalnya kita memiliki statement kodenya, lalu misalkan kita tidak deklarasikan para argumen atau parameter, sehingga kita biarkan kosong. Kemudian di sini kita statement bloknya, misalnya kita hanya menampilkan cout halo dunia. Itu. Nah, jangan lupa bahwa setiap statement ini kita harus akhiri dengan semikolon, titik koma seperti itu. Nah, perhatikan ini kita tulis dalam satu baris. Andai kata misalnya kita ingin tulis dalam beberapa baris, kita bisa. Jadi sama saja ya. Jadi sama saja. Jadi ini karena huruf awalnya di satu baris tadi, maka kelihatannya aneh. Tapi sebetulnya sama saja dengan fungsi seperti biasa. Kita akhiri dengan sini. Kalau misalnya ada dua statement, berarti kita tinggal tambahkan cout halo. Nah, seperti itu. Berarti kita akhiri dengan semikolon. Maka ini menjadi dua baris statement. Nah, untuk percobaan awal ini kita hanya akan menggunakan satu statement. Ini misalkan kita tuliskan dalam satu baris. Oke. Nah, sekarang statement ini tidak ditempatkan dalam satu variabel. Ini dieksekusi langsung. Karena itu kalau ingin dieksekusi langsung, maka kita harus menambahkan tanda eksekusi di belakangnya, yaitu tanda kurung seperti ini, kemudian semikolon di akhir, karena ini adalah statement. Oke. Nah, coba kita run. Harusnya dia outputnya halo dulu. Nah, ini outputnya halo dulu. Nah, karena ini statement ini menunjukkan satu statement lambda di eksekusi. Oke. Nah, sekarang kita bisa juga menempatkan lambda ini di dalam sebuah variabel. Nah, sehingga ini tanda kurung yang menunjukkan statement eksekusinya bisa kita hilangkan. Oke, ini kita bisa tempatkan misalkan atau misalnya lambda atau fungsi. Lambda adalah fungsi anonim, itu sama dengan kalau biasanya variabel itu dengan nilai, maka variabel ini, fungsi ini adalah sebuah fungsi lambda. Jadi sebuah fungsi lambda. Nah, oke. Sudah kita deklarasikan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita run, maka ini tidak akan menghasilkan output. Kenapa? Karena lambda ini hanya dimasukkan ke dalam variabel fungsi. Kita jalankan, outputnya tidak ada. Nah, bagaimana cara kita menampilkan outputnya? Maka kita tinggal memanggil. Kita tinggal panggil fungsi. Nah, ini tadi tadinya di sini kita tempatkan, tapi karena ini ditempatkan dalam sebuah variabel, maka ini tidak perlu. Nanti kita tinggal memanggil fungsi dengan menambahkan tanda kurung. Oke, nah, sehingga kita akan mendapatkan output yang sama seperti sebelumnya. Oke, kita jalankan, kita run. Nah, halo dulu. Oke, nah kita sudah tahu fungsi lambda. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini kalau kita
kembali ke sini sebelum kita mencoba lebih lanjut. Maka deklarasi fungsi ini adalah deklarasi lokal di dalam fungsi main. Nah, sekarang kita bisa mendeklarasikan ini menjadi sebuah lambda atau fungsi deklarasi variabel fungsi global dengan deklarasi di bagian di luar dari fungsi main. Kan cetak. Oke, kita misalnya kita fungsinya cetak nama. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan. Nah, ini selalu tanda polisi seperti itu. Nah, sekarang karena kita ingin cetak nama, berarti kita pakai variabel nama. Kita memiliki parameter nama. Nah, selanjutnya, nah ini kita akan cetak nama cout nama. Oke, maka program ini akan fungsinya akan mencetak nama. Oke, sebelumnya kita tutup dulu string. Oke, nah, sekarang kita dulu. Nah, misalnya kita ingin menerima input. Ya. Sekarang cout masukkan nama Anda. Oke, kemudian cin. Nah, deklarasi input. Oke. Nah, selanjutnya kita telah menginput dan variabel input ini dimasukkan ke dalam pada data yang kita input dimasukkan ke dalam variabel input. Selanjutnya kita akan memanggil cetak nama. Cetak nama. Kemudian kita kirim argumen input. Oke, kan kita telah menjadi argumen input. Kemudian kita run. Ada error. Oh iya, ini. Oke, sekarang kita sudah jalankan masukkan nama misalnya Pak. Sekarang kita memanggil inputnya di sini, kemudian memanggil cetak nama Pak. Nah, perhatikan bahwa fungsi lambda itu mirip seperti sebuah prosedur atau function. Nah, bedanya fungsi lambda ini dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Karena lambda sendiri itu atau closure sendiri adalah sebuah fungsi tanpa nama. Nah, kalau misalnya prosedur dideklarasikan di bagian sini, sekarang lambda itu bisa dideklarasikan di dalam sebuah prosedur atau bahkan dalam fungsi. Tergantung kalau misalnya kita ingin memberikan akses global, maka kita deklarasikan di sini. Kalau kita ingin memberikan akses lokal, maka kita deklarasikan di dalam sini. Nah, yang menarik bahwa fungsi lambda itu bisa sangat dinamis. Bisa sangat dinamis dalam hal kita bisa mencetak misalnya output ini dengan menggunakan fungsi lambda, misalkan. Nah, itu nanti akan banyak gunanya ketika kita melakukan pemrograman secara efektif ya. Dengan menuliskan kode yang lebih singkat tanpa harus peduli dengan nama function atau prosedur. Kita tinggal menggunakan lambda. Ya, misalkan contoh misalnya di sini kita deklarasikan di sini di dalam sebuah fungsi lambda. Nah, sekarang kita bisa langsung mencetak. Nah, di sini misalnya kita ingin mencetak outputnya, kita bisa langsung menuliskan ini. Contoh ini saya aktifkan dulu. Nah, kemudian saya memakai cetaknya misalkan cout nama. Oke. Saya kemudian cout tinggal mencetak inputnya. Nah, sekarang saya ingin menggunakan
lambda. Nah, saya ingin menggunakan lambda, maka saya tinggal menuliskan seperti ini, kemudian tanda kurungnya lagi, Anda menerima string nama, ya boleh juga input, kita bedakan input nama. Nah, kemudian tinggal saya masukkan blok kode untuk statementnya. Nah, sekarang cout, nah, kita bisa tadi seperti ini, atau kita kemudian tulis saja input nama. Ya, ini menerima argumen atau parameter input nama, kemudian di sini kita tinggal cetak. Nah, selanjutnya kemudian kita tinggal, nah karena ini tadi tidak ada, ingat pada saat ini statement seolah-olah kita memanggil lambda, berarti kita harus mengakhiri dengan tanda seperti ini. Kita mengakhiri tanda kurung seperti ini, dan ingat bahwa deklarasi lambda yang kita deklarasikan di sini atau kita tuliskan di sini itu memiliki parameter input. Berarti kita harus mengirim argumen di sini. Argumen yang akan kita kirim akan diterima oleh input nama, itu argumen input. Kita tuliskan input. Oke. Kita run. Ada error. Nah, ini errornya karena ketika di sini ada ini cout, terus ini cout. Harusnya kalau ini cout, berarti fungsi lambda ini tidak perlu mencetak, tapi hanya mengembalikan mengembalikan data ini, kemudian tinggal ditampilkan. Nah, sekarang kita ganti cout-nya ini menjadi tadi. Maka ini akan mengembalikan dan lalu kemudian dicetak di sini. Oke. Misalkan tadi akan nama lagi. Nah, masalahnya tadi di sini karena cout. Kalau misalkan kita mau di sini tetap cout, nah, maka ingat yang pertama tadi ini hanya statement biasa, tidak perlu cout. Dan kita ini statement lambda. Nah, dan pasti maka nama pasti. Nah, sehingga kemudian kita bisa menampilkan ini. Akan saya sederhanakan menjadi tinggal satu statement, tidak perlu yang tadi digabung sini. Nah, ini akan sama seperti tadi, misalkan Paki, nama Paki. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kita mau bahwa ini cout itu, maka ini harusnya tidak boleh cout. Tapi ini adalah kita mengembalikan teks. Tentu di sini kita Oke, kita tes. Pasti. Nah, ini karena kita return di sini. Oke, sehingga kemudian kalau kita mau lihat contohnya ini, kalau kita hapus supaya terlihat jelas fungsinya, dan kita hapus, maka kita melihat bahwa di sini ada fungsi lambda. Nah, ini ada contoh penggunaan. Pada kenyataannya nanti akan banyak contoh-contoh penggunaan lambda di function anonim atau fungsi anonim yang berguna di dalam pemrograman. Baik, demikian contoh penggunaan lambda di materi kali ini. Kita akan bertemu di materi berikut.